Session yang berikutnya 13.15, mudah-mudahan nanti jam 14.45 kurang sebentar nanti sudah usai. Tadi yang perlu saya garis bawahi yaitu syariat olah rohani itu dalam konotasi maknanya itu sama. Jadi syariat itu ya olah rohani melalui syariat. Terminal akhirnya yang perlu kita garis bawahi adalah kearifan di dalam. Coba Anda resapi kearifan di dalam, bukan kecerdasan di luar. Ini ciri belajar ke dalam, lawan dari belajar keluar. Kalau belajar keluar itu menghasilkan kecerdasan otak yang matematis. Hafalan rumus, matematiknya, sejarah, kalkulasi otak. Ini ciri-ciri manusia modern yang banyak belajar keluar. Tapi hatinya resah, hatinya galau, hatinya penuh ketakutan. Hatinya tidak memiliki keyakinan, hatinya mudah rapuh. Ini ciri-ciri orang banyak belajar keluar. Tapi orang banyak belajar ke dalam, cirinya itu orangnya itu mantap, tenang, damai. Ibarat aliran air yang sudah mau masuk ke laut. Jadi di muara sungai itu yang mau masuk ke laut kelihatannya itu tidak ngalir, tapi sebetulnya itu ngalir yang pasti dan dia tenang, damai. Beda dengan yang masih di hulu. Wabrahi gampang, jedak sampai istilah Jono karo Pak Pram apa kae nabrak nunjak sampai palangnya ditunjang. Wis to. Palang itu nunjang palang. Itu jelas rambu-rambu larangan masuk, lah malah dimasuki dilangkai. Lah perlu palangnya ini dirusak, jaket tuh. Ini ciri-ciri kecerdasan otak lain dengan kearifan di dalam. Kearifan di dalam tadi kalau ukurnya value-nya apa? Benar, salah, baik, buruk, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan. Bisa yo ngas kemu walet pamer. Saiki tidak mangsane wayahe goreng tempe neng ayam siji. Ya aja muni ngono, Gus. Ini orang yang menuju kepada muara sungai yang laut. Di laut itu sudah tidak ada lagi barang yang haram. Semua halal. Lembok fermentasi rita dikene kono halal. Ora sangge perusahaan. Ini hal yang perlu kita tandaskan kembali. Jadi ciri belajar ke dalam dihasilkan apa? Kearifan di dalam yang mendamaikan, menenangkan, menyamankan. Bojomu gak aman karo kowe wis jeket to. Bojomu gak aman karo kowe. Aku ora nyalahne kono-kono, aku tuh ngomongnya wong-wong kuwi ya. Gus, aku. Oke, sekarang kita sesi kedua, ruwet yang kita ciptakan sendiri. Jadi ruwetnya itu bukan dari Tuhan, ruwetnya itu bukan dari alam, tapi ruwet ciptaan kita sendiri. Semakin hari semakin diciptakan ruwet, hari tuanya hari ruwet. Akhirnya jadi ruwet pol. Wih, ini judulnya sing pas, ini biasanya sing cedek-cedek pasar ini. Sing mimpin ruwet ya kuwi, komandan ruwet.
Kali ini kita belajar ruwet puol, di mana masalah melahirkan masalah. Banyak Anda itu sudah bermasalah, tapi menciptakan masalah baru dari masalah yang ada. Sering pernah sikapmu ngono iki. Wis jelas ya, bane iki gembos. Bojomu ya gak ngerti bane gembos. Lah ekspresi kemarahan emosimu lho, ngene iki ra mbok medhek iki ala. Lah iki engko plak. Gembos ya sudah, faktanya gembos sudah selesai. Kok nyandak liya-liyane? Ya iki sing akeh asulanan akeh bener. Sewelas lanang. Masalah melahirkan masalah, alat fasilitas malah menjadi masalah. Wen dhisik ra ndek HP malah tentrem. Enggak jelas enggak. Lah HP malah mugel ning bojomu. Iya ora? Iya ora? Ini alat atau fasilitas tidak layaknya fasilitas yang hanya sekedar alat, tapi malah menjadi masalah. Eksperimennya Pak Pramit cekelono fasilitas telung dino. Ini nanti kita duduk nih alat fasilitas yo layaknya alat fasilitas. Ojo malah dadi masalah. Rono ya lah. Gaya masuk. Akeh ya, wong pinter malah jadi bodoh ini. Kakean rasio malah cengok. Karena apa nggak bisa dudukkan dudukannya rasio yang hanya rasio itu alat, logika itu alat, matematika itu alat. Orang malah kowe iki dibok-bok karo matematika, dibok-bok karo mantikmu. Ora dibok-bok karo pengetahuan hukummu, mumet dhewe. Ora berhukum yang malah mumet karo pengetahuan hukum. Buahnya ini jiwa yang tersempitkan. Justru karena salahnya dalam memahami. Sing dadekne uripmu mumet mergo kakehan fasilitas, kek kowe didente karo fasilitas. Sarana fasilitas hidup menjadi tujuan hidup. Mobil ini saiki ganti tujuan apa dadi alat? Ora dadi tujuan. Nek ora duwe mobil aku gengsi. Ya iki wis. Wong apa hubungane mobil karo gengsi? Kayaknya mobil ini untuk kendaraan, bukan untuk gengsi. Klambimu meningan. Kowe mbok nggih fasilitas menutupi aurat atau mbok nggih pamer? Pamer. Ini sudah menjadi tujuan, bukan alat lagi. HP-mu lho, magrib sih HP nang, bar magrib sih HP nang, anake ra ngaji ditokne sih HP nang. Ini HP dadi tujuan apa dadi alat? Nah, sampai unine Agus Ahmadi, wong lek ora nggih HP nek ora mati to, sampai ngono. Lek guyu deh. Kiblat kehidupan yang berubah, fitrah kemanusiaan yang terabaikan. Fitrah mungkin ibadah, fitrah mungkin nyaman damai. Fitrahmu itu nyaman damai. Nang kok malah diribetne karo alat jenenge HP, malah ora nyaman damai. Kuwi jenenge
uteke malik ora malik? Malik. Uteke dhisik ae urung iman. Nek imane malik joke diikan-ikan sama ngene lho. Iki mau sampe pengakuan nek ora dimuati malah digar-digar iki lho, wis ngaku kok. Jadi kiblat kehidupannya sudah berubah dari alat fasilitas sarana yang telah berubah menjadi tujuan hidup. Jajal peta ngono ning uripmu ora akeh. Mangani gengsi apa sekedar mendapatkan tenaga untuk berkarya? Nek ora ramuangan masalah wis kayak menjadi kepuasan tersendiri, Ojo guyu tak, ojo ngene hari. Fitrah kemanusiaan yang sudah terabaikan karena tumpuan sarana fasilitas hidup yang telah menjadi tujuan hidup. Saya dulu kan sering tahu ada ontologis, apa epistemologis, ada aksiologis. Ontologisnya apa? HP itu apa? Epistemnya mengapa kamu pakai HP? Aksiologinya HP itu mahua untuk kamu gunakan untuk apa? Ini kan tidak pernah kamu tanyakan. Weh maca waladhdallin. Epistemnya apa? Ontologisnya apa? Aksiologisnya waladhdallin itu apa? Gak pernah mbok pelajari. Akhirnya kudu waladhdallin. Dino waladhdallin itu ora nek pengaruhe dalam hidupmu. Oh, ngomongnya berkesadaran, sadaran sing penting ta. Terusnya, lagi akhirnya iki besok boim hari karo angin iki semakin tua semakin ribut. Proyeksinya sekitar ngono. Semakin kaya, semakin sibuk. Semakin berilmu, semakin banyak marah. Ngomong kabeh-kabeh wis ngene kabeh. Ini apa? Kowe iki ilmu ketok ngene. Iki ciri-ciri jauhi anyaran ngono. Aku Pak Joyo tahun 2004 ya ngono kuwi. Tapi nek ana saiki dhek ngerguyu. Jadi semakin tua Anda semakin menumpuk-numpuk informasi yang tidak berguna. Kumpul ngene mbok tumpuk akhirnya kamu mumet dhewe. Informasi kono ngene, kamu numpuk informasi mumet. Ini semakin tua semakin ribet. Semakin kaya semakin sibuk karena nggak tahu arah kemana. Lalu yang paling bahaya, semakin berilmu semakin banyak marah. Ngilmu iki nentreme ora, ngilmu malah nesu. Bukan banyak pengen. Terusnya pinter ya Pak Kambali lek gawe. Karyane Kambali. Kancane Pak Aji ning jenis. Oke. Ini katanya menarik. Fasilitas menjebak kehidupanmu. Wah, tenan. Fasilitas yang justru menjebak kehidupanmu. Yang pertama, HP
menjadi petaka. Kira-kira zaman neng HP karo ora neng HP selingkuh yo ganti. Justru HP banyak menjadi petaka. Wong deres Quran bar maghrib sebelum ada HP dengan sekarang ada HP banyak mana? Terus melalui HP, mana tak warai jawab. Justru di sini berarti apa? HP itu loh jadi petaka kehidupanmu itu ya HP. Betul HP ini memang cerdas, nek PowerPoint ini, nek ngetik, betul. HP ini memang ini nih yang banyak kehidupan modern yang kedua, makanan yang malah menjadi penyakit. Makanan itu sebetulnya untuk gizi, makanan itu untuk pertumbuhan, makanan itu untuk tenaga, makanan itu untuk kecerdasan, makanan itu enggak, makanan itu jadi penyakit. Real atau enggak real? Real. Ngos-ngosan lebu ICU jantungan ya goro-goro iki. Wah, jana kok mumet gara-gara iki. Nomor 1 HP. Sing kedua teko ICU gara-gara iki. Nah ini rata-rata CUI berilmu malah banyak masalah. Nah jomblo kok ngiso. Nah gone model tukang gawe kisah ya. Pertentangan. Golek tandingan. Berilmu yang justru banyak menimbulkan masalah. Delok sing duwe tiba-tiba nang masjid-masjid iki lak ngene. Karena apa? Belajar keluar. Tadi belajar keluar. Yang terusnya informasi yang banyak melahirkan ketakutan, kecemasan. Ini banyak di era modern. Apa? Informasi-informasi yang tidak penting dimasukkan neng sentong tengah, akhirnya mumet dewe karena tidak ada selektor yang tepat. Yang ketiga, jabatan yang malah menyengsarakan. Jadi jabatan malah bingung uteke, bingung uripe, malah uripe gak teratur justru karena jabatan. Yang terakhir, pakaian yang malah merepotkan. Ini CUI rata enang ini, pokoknya oh CUI lombat. Aku ki ngerti Pak Sukir wis kur kuwi ae. Pakaian yang malah merepotkan. Ini ciri mana Pak? Fasilitas justru banyak menjadikan bencana kehidupan. Fasilitas banyak menjadikan repotnya hidup. Motor sapi apik diganti cetek sing reno. Ngarani arsitek cepat. Romo kok. Ini
Bulan semakin modern semakin repot. Semakin banyak fasilitas malah semakin rumpet. Mengerti kata modern ini sebetulnya apa? Berangkatnya kata modern dari riwayat apa? Revolusi industri. Wah, ini referensinya kurang. Jadi revolusi industri itu mensyaratkan dua, efisiensi, efektivitas. Efektivitas waktu, efisiensi alat. Itu yang melahirkan revolusi industri, sehingga lahir kata modern yang cirinya efektivitas, efisiensi. Nah, dari ini uang lebih enak, lebih nyaman. Jadi kata modern ki kono kuwi, nek salah kaprah mendefinisikan kata modern, sehingga justru semakin modern semakin repot. Mulai John Locke menemukan mesin uap sehingga terjadi revolusi industri. Revolusi industri banyak mekanisme kerja yang dipangkas oleh sistem industri yang diciptakan oleh teknologi berupa mesin itu, sehingga lahir efisiensi alat, tenaga kerja dan sebagainya, lahir efektif waktu, meringkas waktu sebagai ciri sebuah kemodernan. Lah ora saiki duwe HP yang itu canggih malah repot, malah jibet, malah mumet. Ini semakin modern semakin repot. Ini sebetulnya kata yang salah ini. Tapi tak melek nih kata modern untuk menandaskan pesan moral ini harus saya tulis. Semakin banyak fasilitas itu dunia semakin enteng loh. Logikanya kan ngono, tapi gak, malah semakin ruwet. Akhirnya apa? Semakin kaya, semakin modern, semakin banyak fasilitas, kamu malah didikte, malah dijajah oleh mekanisme kerja yang kamu buat sendiri. Nah, ini kembali kepada arti sebuah kebebasan yang terberangus oleh karena ciptaan ruwet pol yang kita ciptakan sendiri. Ki imajinasinya sikam. Ini ki gak selalu mlebu deh, soalnya kayak mesti alim. Njobo ben cetakan megel. Ini tuan-tuan yang terhormat, terutama yang sepuh-sepuh, ora sah numpuk-numpuk sampah informasi ben aja mumetan. Karena sengaja ditumpuk. Apa-apa dipikir, apa-apa dingen-ngen, dasare saka HP ndelok YouTube, ndelok apa postingane ning WA akeh. Teruskan. Nek saking kebajute ulangan JU lek doktrin ya. Malah bose JU ora tau ndelok HP, ora telung ndelok pisan urung didelok. Wih kebacut doktrin. Ini ya informasi yang nggak perlu, sekali lagi nggak usah dibaca, nggak usah itu meributkan, itu membuat sampah berita di dalam otakmu yang justru ini mempengaruhi jiwamu menjadi negativitas tinggi. Itu sah, ada referensinya kaitannya dengan hukum psikologis. Pikiran ini gak enak. Sentong tengahmu ya jembok wae beratane birku elek.
terus pedah wae mbok kene nang tempat sakralmu yang bernama Sentong Tengah. Jiwamu itu tulus, jiwamu itu bersih. Aja kok ambune informasi-informasi sing mumet nindas. Oke, terusnya. Niki. Dhisik rung enek HP uripe malah ayem. Nang HP malah repot. Ini jadi pengalaman yang BE ya. Pengalaman BE ini ora telaten nyekel HP iki ora telaten. Jadi ada dua perbedaan di situ itu. Di sini nek HP ini malah nyaman, nek HP itu malah repot. Artinya apa? Adanya HP yang sebetulnya itu alat mudahnya informasi malah mumetan. Akeh informasi malah bingung, malah resah. Ini terjadi enggak ini? Ini karena apa? Kemanusiaan manusia yang bebas terbelenggu, terjerat, terjajah oleh adanya alat yang informasi. Alat yang dapat digunakan untuk alat malah jadi penjajah bagi jiwa kita. Siklusnya sederhana. Kowe kerja gawe mekanisme kerja. Saka mekanisme kerja kowe taat ning mekanisme kerja. Taatmu ning mekanisme kerja menjadikan mekanisme kerja menjadi Tuhan yang kamu sembah. Mekanisme kerja menjadi penjajah jiwamu. Kamu tunduk kepada mekanisme kerja dan mekanisme kerja justru tidak tunduk kepada dirimu. Oke, ora ngono iki. Ini ki pinter kok goblok. Terusnya ya iki malah kan merasa ini wong musuh-musuh kok kadoan. Status maraknya pegel. Iya kan? Oke kan status maraknya pegel. Lebih berkali jenis nggowo ya wis kuwi tekan lakoni ngono. Mancing-mancing pegel, wong ora pegel mancing-mancing pegel. Lek sapa kae jenenge Didi Kempot pameri bojo melalui apa? Ning sing statusmu. Itu gara-gara HP lagi. HP itu untuk marah. HP itu loh untuk jibet, menambah masalah hidup atau memubahkan hidup. Mister tipe Boim, Sekti Pramujo, Hari. Wila orang yang HP malah selamat. Wila gak jelas. Jadi sebut alur dunia akhirat. Oke. Seperti kurang aman. Itu kok sedikit kan? Iya. Enggak Pak kamu cepet saya deh. Apa? Nah, deadline. Ini kata saya deh. Imajinasinya kembali mening lah. Mening. Gembok lawas. Jenjang berpikirnya kudune. Mungkin kudune jenjang berpikirnya. Lek jenjang berpikir ini normal, waras. Semakin pinter itu seseorang itu mesti semakin simpel, semakin sederhana, tapi kaya makna. Semakin pinter, semakin banyak urean atau malah semakin ringkas urean? Ringkas. Uripe semakin simpel atau malah semakin bingungan okeh gedabrak?
Nah, lu ciri-ciri wong pinter ngarep pasar kewan ya kuwi. Ki lho kancamu semakin simpel, semakin sederhana, tapi kaya makna. Iling-iling kan? Yang pasti solusi ini kunci itu harus lebih simpel dari masalahnya. Wong solusi malah kakean urean. Wong solusi, wis tak selesai ini. Piye mamane? Oh, apa iki dadak? Lah iki ora selesai malah gawe perkara. Mungkin tolak goblok penyelesaian. Ora solusi, tapi nek malah nambah masalah, orang gawe solusi. Malah ngeduwong. Solusi itu harus lebih simpel dari masalahnya. Mirip sebagaimana gembok dan kunci. Kunci itu pasti lebih simpel dari gemboknya. Gemboknya sampai gedine, kuncinya hanya sekian ini. Tapi dikunci itu kuncinya semua akan terbuka, simpel, praktis, nyaman. Ini diperoleh dari kearifan di dalam atau kecerdasan otak? Kearifan di dalam. Merasakan. Kecerdasan nalar batin, orang kecerdasan otak ini. Lihat konotasi penalaran itu, kata nalar ya jadi batin, mulai otak. Penalaran otak itu jadi ya salah. Penalaran itu penalaran batin. Kecerdasan nalar batin itu ya kunci solusi yang simpel, yang ringkas tapi des pasti. Oke. Paham terus? Pak, entek baterainya. Entek. Sampun. Habis. Nggih, ketinggalan. Baterai jam gede kok niku. No? Nggih. Apa? Suwi ra tunggu, suwi ra kajian, sekali kontrol. Menyelesaikan masalah atau menambah masalah. Sing akeh wong iki era modern saiki lho sing akeh ngene-ngene kuwi menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Malah menambah masalah. Gembok atau kunci? Banyak gemboknya. Rinjong. Tambah bonyok atau benar-benar solusi? Tambah bonyok. Yang banyak mesti tambah bonyok. Karena banyaknya logika, yang kecerdasan otak, dan bukan kearifan batin yang perlu perasaan. Kowe ruwet karo bojomu, mesti logikamu sing akeh. Ora ngerti perasaanmu. Ya ora? Nek pengen ngerti perasaan munggah ning sarangan ora. Iku sih. Entah itu tadi. Oke. Oh, sing kayu. Iki penting ya. Entek. Ukuran ketuaanmu, kamu itu tua, dudu neng umur. Saya ulang, ukuran ketuaan, tua itu bukan di umur. Apa? Di kecerdasanmu dalam memahami apa itu solusi, hingga kamu benar-benar kaya solusi, bukan kaya marah,
kakang kaya jibek. Tak jas betul. Oh. Lampunya mati. Ngambali iki kakean kaya jibek. Kakean gembok, dhek iki rendine iki nek gembok ora tau gawa kunci. Kakean gembok ning ora ndek kunci. Jadi tua itu ukurannya bukan usia. Tua itu di bagaimana kamu itu kaya solusi. Berarti apa? Kamu banyak gembol berbagai kunci. Ora kakean gembok sampai sak dus gembok nang ora tau enek kuncine. Simple. Tapi kaya makna. Beda. Iki nyambomu meneng, soalnya kenaikan kabeh. Kok ya? Di setiap hari seiring semakin bertambahnya usia, justru kita harus semakin simpel, semakin sederhana tapi kaya makna. Saya tuwek aja saya ribet, saya tuwek aja saya mumet, saya tuwek aja saya kakean pikiran. Salah. Maka apa? Seiring semakin bertambahnya usia, kowe iki kudu duwe tekad semakin simpel, semakin sederhana, tapi kaya makna. Ini tadi apa? Menuju ketuaan, tuwek. Diganti apa? Kamu di wira swasta kamu punya anak buah. Di anak buahmu kamu tidak malah semakin semakin simpel tapi semakin ribet. Konsep kerja randu, konsep penyelesaian HRD kandu, semakin ribet. Dimanapun kita semakin tua, semakin simpel, semakin sederhana, semakin simpel, semakin sederhana. Next. 11. Lihat ini. Fitrah manusia itu simpel. Wegi dilahirkan itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi. Fitrahnya manusia itu bahagia karena mengabdi. Bahagia karena mengabdi. Simpel kan? Orang ribet ngene, konsep ngene, aku masa depan kudu ngene. Repot gitu. Simpel. Kamu itu bahagia karena mengabdi. Lah uripmu ki mbok bahagia apa mbok ruwet? Ono pertanyaannya. Lah mbok ruwet kamu terjebak mekanisme. Lah mbok bahagia kamu simpel menjadi bahagia. Sederhana, sudah selesai. Nyatane saiki goreng tempe lho. Ya tak ruwet cok ndi-ndi. Kaya ngono iki. Kedinya lho ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, saiki sing dipersudi mangan, ora kok uripe akibat dari makan, tapi menuju tujuan hidup yang makan. Makan yang tujuan hidup. Hidup itu simpel untuk ibadah dan bukan untuk mengejar materi. Bahkan dalam
itu wujud dari ibadah. Nah, yang menjadikan ruwet dan ribet itu fasilitas. Di mana posisinya? Memburu fasilitas. Fasilitas telah berubah menjadi tujuan. Mamangane kur fasilitas untuk gini ibadah. Lah ora ruwet ribet krono mangan diburu menjadi menjadi tujuan. Melupakan bahagia karena mengabdi. Bahagia karena mengabdi terlupakan pasti. Wah saiki ngene. Kowe hiduplah senang-senang, wes gedol, glamor dengan satu bentuk kehidupan konsumeris. Terus kowe tidak punya pengabdian, rasakno, atimu bahagia atau tidak bahagia? Tak mungkin bahagia. Karena desain orisinil manusia itu bahagianya itu loh karena mengabdi. Mengabdi sing cerdas. Ora terus tawaduk, takdim ora cerdas aja omongne. Nis buatmu ini. Kiblat hidup salah desain. Hidup penuh keributan iki sing kari dhewe itu lho. Kiblat hidupmu ini salah, lamun desain ini salah. Mor-moramu kae cah Sumoroto kan kae. Hai sing kae aku iso dudohne. Akhirnya hidupmu penuh keributan. Karena apa? Kiblat uripmu salah lamun desain. Betul atau tidak betul? Kajian ini mesti tegang. Soalnya apa? Salah desain kan. Desain sing salah. Nyawa kok dhewe wani nglakoni. Mergo dhewe paling elek dhewe. Terus ya. Iling-ilingan kita iling-iling betul, kita anukan sungguh dan sungguh pasti terjadi. Apa? Awake lahir, akhirnya tua, akhirnya sakit, dan akhirnya pasti mati. Kembalinya ke pesan orisinil tadi apa? Mengabdi atau tidak mengabdi. Kamu pulang kembali bawa apa? Pengabdian. Bukan ketenaran, bukan kekayaan, bukan prestisius, tapi bentuk pengabdian yang Tuhan saja yang tahu. Lahir sudah tua, sudah sakit, iki wis rada linu-linu ning sikil. Nontone lekas glereng. Wetenge lekas kedul-kedul. Kur karek tahap berikutnya apa? Mati. Lah kok mati ini satu hal yang resto. Kematian itu justru indah. Terus ya? Oke, ini idene kembali meh. Ini dia berbicara Albert Einstein. Keren deh. Padahal aliyah deh. Oke, Albert Einstein pernah berkata, masalah yang sedang kita hadapi saat ini tidak akan pernah dapat kita pecahkan dengan hanya bertumpu pada tingkat berpikir yang sama saat masalah itu tercipta. Renung. Masalahmu di kelas 2 harus diselesaikan dengan pemikiran kelas 3.
Masalahmu saat ini tidak akan pernah selesai kalau berpikirmu masih di saat ini. Kamu harus sudah meningkat inteligensimu, spiritual quotient-mu harus sudah lebih tinggi untuk dapatnya melihat masalah. Kamu tidak pernah tahu kubangan hidupmu ini kalau kamu tidak pernah naik 10 km di atas bumi malam hari terus buat delok kehidupanmu. Oh, kehidupanku ini ora iso mbok delok. Akhirnya kamu masuk dalam kubangan sempitnya kehidupan. Akhirnya saya goblok, saya dibuntel, saya dibuntel. Apa pesan moralnya Einstein ini? Kita harus selalu meningkat apa? Tadi kearifan di dalam. Kearifan di dalam kita tuh harus makin naik untuk dapatnya menyelesaikan masalah. Ojo lari dari masalah dan jangan berharap tidak ada masalah. Wih, kehidupan surga ini. Wong wis ning donya kok arep pengin masalah ora eneng terus lari dari masalah. Gak mungkin. Tanggung jawab kita meningkatkan tingkat kearifan di dalam untuk dapatnya selalu melintas dalam masalah. Ya, silakan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini ngerasa nggak ikutoni murid. Seringkali ngerasa ini sampai netek neluh. Kepingin ngerasa bertemu dengan agama, pengen nenterne ngambil. Ngerasa pengen agama itu nenterne keluarga. Tapi rasane tasih wonten ganjaran. Kepengin konsep agama itu konsepnya tentrem ing keluarga. Ini kasunyatanipun ingkang kula lampahi sameika dereng saged nenterne dalam rumah tangga. Nuwun sewu kula begitu kesapi ngrasa panjenengan kekene menika ngrasa istilah kula iki wonten agami niku pengin duwe keluarga rasa tentremnya niku kok kepengin dereng sampai istilah tahap-tahap itu kados namran. Ini rasane kepengin itu kados pundi kula mawon kados rek dulur bahagia. Istilahnya wonten agama menika konsepnya intine nentrene, tapi wonten penggalipun dereng saged. Jadi kados pundi kunci-kuncine kalih gembok niku wau prinsip kados pundi ngapun tegakaken kajenge saged giring awake niku saged betul-betul tentrem. Mergane ugi sak menika kula niku gadah penggalih tapi dereng saged selaksana. Nggih, nyuwun pangapunten kula di perpatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum. Dulu pernah saya terangkan terkait kaya di dalam. Kaya menjadi kaya di dalam. Apapun luar, konflik, masalah, terus demikian juga petaka, derita yang ada di luar,
itu cukup dipeluk mesra di dalam, itu sudah damai. Nah, bagaimana caranya memeluk mesra? Mungkin jelas-jelas itu memusuhi saya, itu marah-marah ke saya. Kamu nanti misalkan dari marah ini nanti lari dari orang marah ini, mesti ada marah yang lain. Kalau kamu nanti tidak diunen-uneni di rumah, kamu itu mesti mendapatkan unen-unen yang jopo. Ini selalu dijagani di hati. Artinya apa? Hatinya itu siap untuk diuneni, siap dimarahi. Tapi dalam bentuk kita harus betul-betul berproses menuju lebih baik. Ini tahap pertama itu. Yang kedua, jujur, aku ini keliru tenan ora, aku ini salah tenan ora. Sing biasanya kita itu menjadi menentang nggak bahagia, itu penolakan kepada kebenaran. Wong awake dhewe ora salah, menteng kelek. Nah, misalnya seperti ini. Ini menjadi masalah yang melahirkan masalah. Ribet yang melahirkan ribet tahap kedua. Jujur, kita merubah diri. Walaupun merubah diri itu memang prosesnya lama, nggak serta-merta tek sesuk dadi. Piye caranya merubah diri yang vital? Ubahlah kebiasaan dengan kebiasaan. Merubah kebiasaan itu hanya dengan kebiasaan. Kebiasaan jelekmu kamu rubah dengan kebiasaan baik. Hanya itu, rumusnya sederhana. Kalau kamu nggak biasa merubah dengan biasa, tak akan mungkin bisa berubah. Kalau tradisi keluarga buat satu kesepakatan. Saya itu kalau makan sore itu biasanya bersama. Jangan ada beban, jangan ada anak, ngomong silakan. Ini tatanan bareng, itu tatanannya bapak. Ayo kita anukan. Tapi konsekuensinya tatanan ini menjadi aklamasi kita. Kalau sudah aklamasi, berbicaranya ketaatan. Kalau ketaatan berbicaranya disiplin. Nah, bapak hanya penegak disiplin. Kau polisinya aku, neng keluarga polisinya aku, tegak des. Bar maghrib tidak ada HP jalan. Bar maghrib tidak ada TV jalan. Walaupun acaranya ben sebelum isya belajar baru TV kan. Ini komitmen kita. Oke, sepakat. Pokoknya aku gak sepakat. Alasanmu gak sepakat apa? Kejar. Ini karena etik moral. Gulingno dengan etik moral yang kamu bisa diterima oleh dia. Ini pembelajaran. Lalu eleke wong lanang saiki dalam memimpin keluarga apa? Lek wis salah lagi nesu. Kok mbok terus gale-gale. Dalil wae harus dalam kondisi chaos. Dalam kondisi yang normal, nyaman, ulangan. Ojo wayah nesu wis pokoke